Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang toko bahan bangunan. Pagi ini, teman-teman, saya ingin membahas hal kemarin yang dibahas di sharing solusi tentang toko bahan bangunan yang autopilot, yang kemarin dibahas oleh Pak Andrian. Wacana ini disuarakan Pak Andrian karena Pak Andrian ada salah satu teman yang ingin tokonya autopilot tapi mau ditinggal pensiun dini. Ya nggak mungkin ya, mana ada pengusaha pensiun. Kalau pengusaha nggak ada pensiunnya, kalau karyawan pensiun ya. Ini saya review dulu, teman-teman. Saya sekarang lagi bongkar-bongkar toko lagi. Toko saya bongkar lagi, teman-teman, untuk menyamankan lagi. Di teman-teman sharing solusi kemarin mungkin sudah ada ceritanya, sudah tahu ceritanya. Cerita yang bagaimana, cerita tentang toko saya yang di sharing solusi itu ada. Karena kemarin ada peristiwa kejadian, ya saya mengatakan itu peringatan untuk introspeksi diri. Jadi kemarin itu ada salah seorang karyawan mengutil uang ketahuan. Nah, dari situ saya introspeksi diri saya. Setelah itu saya tidak menyalahkan pihak manapun, karyawan juga nggak salah karena diberi kesempatan untuk mengutil. Ya, makanya sekarang saya review, sistem saya rubah. Ngerubahnya juga evaluasinya bukan kecil, langsung saya evaluasi total mulai dari semua hal. Saya saya rombak total, penataan barang, penataan stok, manajemen stok, saya rombak total. Yang kemarin itu stoknya itu ada gudangnya juga di sini, terus barang penjualnya juga di sini. Sekarang saya pisah. Nanti ada gudang sendiri, toko ini hanya khusus untuk penjualan. Jadi stok di toko itu nanti setiap hari itu stagnan atau tetap. Seandainya kita punya stok itu salah satu barang jumlahnya 6, besok diisi lagi 6. Gudangnya juga nggak jauh, karena gudangnya juga nggak jauh. Jadi pengisian nanti ada inventory sendiri-sendiri. Ada inventory bagian mengisi, ada bagian mengirim. Cuman untuk admin sementara mulai dari keuangan, manajemen pengaturan pembayaran, setelah itu input barang dan lain-lain termasuk accounting ya masih sendiri, nggak terlalu ribet aja kok. Kalau nggak ada saya mungkin istri saya, kalau nggak ada istri saya anak saya. Itu gampang sekali. Untuk yang tadi saya katakan toko autopilot, teman-teman. Toko bahan bangunan yang autopilot itu bagaimana? Ambil jalan-jalan, Nang, Kak Bapak, Nang. Toko bahan bangunan yang autopilot itu bagaimana, Pak? Sebenarnya syaratnya itu memang harus ada, teman-teman. Harus ada untuk menjadikan toko itu autopilot. Meskipun autopilot itu bukan harus toko itu ditinggal jalan-jalan tiap hari. Setelah itu kita tidak memikirkan toko setiap hari. Terus setelah itu toko itu berjalan, kita tetap mendapatkan hasil. Ya nggak seperti itu, teman-teman. Autopilot itu pada prinsipnya gini, teman-teman. Autopilot itu sebenarnya autopilot itu hanya sarana, hanya alat untuk menuju kedisiplinan usaha. Nggak mungkin autopilot itu toko kita tinggal, setelah itu jalan sendiri, nanti berkembang sendiri, setelah itu kita tinggal memetik hasilnya. Nggak ada seperti itu. Yang ada seperti itu di deposito, ditaruh uangnya di deposito, ya sudah kita tidur tetap dapat bunga. Cuman bunganya berapa ya nggak masuk nggak bisa dibandingkan dengan usaha, teman-teman. Kalau ingin pensiun dini, katanya Pak Andrian kemarin itu di grup sharing solusi dibahas. Kalau ingin ada seorang teman itu inginnya itu buka toko, setelah itu dia itu ingin pensiun dini. Ya nggak ada pensiun dini pengusaha itu, mana ada, karena pengusaha nggak ada masa kerjanya, teman-teman. Pak Sudono Salim itu umurnya berapa? Ya tetap kerja. Lim Si Leong ya sampai meninggal masih tetap usaha.
Cuman usahanya bukan fisik, usahanya bukan okol, akal yang dipakai. Ya, akal yang dipakai. Jadi pengusaha itu bukan hanya mengandalkan okol. Yang banyak mengandalkan okol ya memang tenaga kerja, karyawan itu. Nah, yang kita punya ya pengembangan akal yang kita pakai. Kalau memang teman-teman ingin pensiun dini, ya nggak apa-apa, cuma nanti usahanya nggak bisa berjalan. Coba saja usaha apapun lah katakan. Saya ingin autopilot. Setelah itu saya tinggal tokonya jalan sendiri. Ya mungkin 1 tahun ya sudah ada banyak ketimpangan, banyak bocoran-kebocoran. Ya tetap aja autopilot itu sarana, alat untuk menuju kenyamanan itu. Jadi meskipun kita tidak di lokasi usaha kita, tetap saja usaha itu bisa berjalan. Tapi ya tidak setiap hari kita tinggal, setelah itu kita tidak memikirkan seperti itu. Syaratnya sebenarnya ada 7 toko bisa autopilot itu teman-teman. Sebenarnya ada 7. Cuman saya kalau ingat nanti bisa berjalan saja, kalau nggak ingat catatan saya lupa. Tadi saya catat tapi lupa. 1, toko itu harus administrasinya itu masalah keuangan atau inventory itu administrasi keuangan di toko itu harus tercatat jelas. Pendapatan hari ini berapa? Pengeluaran hari ini berapa? Stok hari ini tinggal berapa? Itu apa itu? Itu berarti kita harus memakai sistem. Nomor 1 berarti sistem itu nomor 1. Yang kedua, kita harus memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Itu benar-benar harus jelas. Nggak tahu bagaimana caranya, yang penting harus dipisah, benar-benar dipisah. Nggak bisa keuangan kita campur dengan keuangan pribadi, keuangan toko kita campur dengan keuangan pribadi. Ya nggak mungkin bisa berjalan, nggak mungkin bisa dikatakan autopilot. Nanti siapa yang bertanggung jawab seandainya uang itu kita ambil? Kalau ada adminnya, kalau ada jelas, itu nggak apa-apa diambil, nggak apa-apa. Tapi keterangannya diambil untuk pribadi. Setelah itu stok yang kemarin saya katakan, ada inventorinya, ada yang bagian stok. Dan yang kedua, tadi yang kasir sama seller itu sebenarnya orangnya tidak boleh sama. Jadi yang menjual ya tetap penjual sendiri, yang nerima uang itu ada kasirnya sendiri. Jangan sampai penerima uang menjadi kasir, itu nanti rancu teman-teman. Jadi seandainya ada ketidaksesuaian uang yang ada di catatan, kasir bisa bertanya kepada seller, ini kok tidak sesuai. Jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Setelah itu keuangannya dipisah. Yang ketiga itu tadi, stok itu harus real time. Real time itu maksudnya setiap saat stok itu bisa dilihat. Setiap saat stok itu bisa tahu. Nah, meskipun kita dimanapun kita tahu. Yang ketiga, stok harus jelas. Terus ada lagi bagian yang pemasaran. Jangan menyepelekan masalah pemasaran. Nggak tahu, bikin spanduk atau promo. Itu kita sisihkan budget untuk pemasaran. Kita sisihkan budget untuk pemasaran supaya apa ya? Supaya toko itu berkembang. Karena toko itu kalau kita tidak kembangkan ya kalah dengan yang lain, teman-teman. Jangankan toko bangunan ya. Saya ingin mengatakan agak tinggi, teman-teman ya. Teman-teman tahu kan itu dulu ada awal mula handphone itu yang terkenal itu merek apa? Nokia. Nah, kalau kita kembangkan toko kita ya nasibnya sama dengan Nokia, sama dengan yang BlackBerry. Begitu muncul, naik, setelah itu jatuh. Karena apa? Karena tidak mengikuti situasi, tidak mengikuti pengembangan. Kita sisihkan untuk biaya pemasaran dan pengembangan. Supaya apa ya? Supaya nanti kalau ada promo kita nggak ngambil uang toko. Kita sisihkan terserah berapa persen, 5% atau 10%. 4 sudah pengembangan. Terus setelah itu tidak kalah pentingnya lagi audit. Audit itu bisa diaudit sendiri, bisa diwakilkan ke orang. Kalau kita mengaudit sendiri, itu harus tidak boleh ada toleransi, teman-teman.
ah ini gampang ini ya, ini nggak apa-apa, nggak boleh seperti itu. Meskipun selisih 1 rupiah, kalau memang diaudit, bener-bener diaudit, harus bener-bener apa namanya itu transparan. Oh, toh itu milik-milik kita sendiri, nggak apa-apa. Jadi diaudit. Auditing itu penting. 5 hal ini saja seandainya kita bisa menjalankan, kita punya SOP-nya sendiri-sendiri, insya Allah toko itu bisa autopilot. Meskipun ya itu tadi, autopilot itu hanya sarana, hanya alat, hanya apa namanya itu, alat bantu untuk menuju ke kenyamanan toko. Dan kalau memang kita tidak mempunyai 5 alat itu tadi, 5 sarana itu tadi, 5 syarat itu tadi, jangan coba-coba meninggalkan toko tanpa 5 syarat itu. Banyak teman-teman itu di toko itu, apa namanya itu, pengusaha toko bangunan yang lain itu, banyak setelah ditinggalkan percaya 100% sama karyawan. Setelah itu tokonya makin lama makin surut, makin lama makin surut. Setelah itu karyawannya tadi yang dipercaya buka di sebelahnya, teman-teman. Buka di sebelahnya lebih bagus, lebih besar. Biasanya seperti itu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada kita. Karena semuanya tergantung kita sendiri, pengawasannya bagaimana, terus sistem yang kita pakai bagaimana. Kalau saya, meskipun ada seperti itu, insya Allah nggak terlalu besar. Karena apa? Karena sistem sudah saya jalankan. Nggak mungkin sampai berbulan-bulan, nggak mungkin sampai beratus-ratus ribu, atau sampai berjuta-juta, nggak mungkin. Karena apa? Karena sistem sudah berjalan. Meskipun itu kebocoran, ya adalah lumrah sedikit. Tapi langsung kita evaluasi, langsung kita apa namanya itu, kita telaah, kita analisa lagi. Oh, berarti ini sistem ini nggak kurang baik. Sistem ini harus diperbaiki. Sistem ini sudah berjalan tapi kurang efisien. Terus pengawasan berarti kurang ketat. Seperti itu, teman-teman. Ya, memang kalau dikatakan ribet sih nggak ribet sih. Kalau memang dikatakan nggak ribet, ya kalau sudah dijalankan nyaman-nyaman saja. Ini saya rombak lagi. Ini nanti penjualannya juga lebih cepat, lebih transparan. Keuangan nanti ada kasir sendiri, cari kasir yang cantik. Mungkin nanti saat admin pisan. Demikian, teman-teman. Barangkali ada yang ngelamar jadi kasir, nggak apa-apa, langsung tapik mantu. Demikian, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dalam mencari rezeki, menjemput rezeki. Yang kedua, yang terakhir, ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.